Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kebijakan moneter. Pastinya udah nggak asing dong. Yuk simak materi berikut dengan baik. Oke, sebelum masuk ke materi, baiknya kita ketahui sama-sama nih, apa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita. Capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami berbagai permasalahan ekonomi dan keuangan yang terjadi di lingkungan sekitar, serta memahami dampak dari permasalahan ekonomi dan keuangan yang sedang terjadi berdasarkan konsep yang sudah dipelajari. Konsepnya terkait kebijakan fiskal dan moneter ya. Nah, sedangkan kalau tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah siswa diharapkan dapat menjelaskan, menguraikan konsep kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, dan membedakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sudah jelas? Simak terus ya. Oke, kita akan membahas apa sih dalam video ini? Kita akan membahas yang pertama terkait konsep kebijakan moneter berupa pengertian kebijakan moneter. Lalu kita akan membahas jenis kebijakan moneter serta instrumennya. Dan yang terakhir membahas terkait indikator stabilisasi ekonomi di Indonesia. Sudah siap teman-teman? Pernah dengar nggak sih soal kebijakan moneter? Kayaknya ribet ya namanya. Tapi sebenarnya ini tuh penting banget buat ekonomi kita di Indonesia loh. Simpelnya gini, kebijakan moneter itu kayak jurus-jurus andalan yang dipakai Bank Indonesia, BI, buat jaga-jaga kondisi keuangan negara kita biar tetap stabil dan gak oleng. Nah, jurus-jurus ini nggak cuma satu macam guys. Ada dua jenis utama yang sering dipakai. Yang pertama namanya kebijakan moneter ekspansif. Ini tuh kayak lagi ngasih doping buat ekonomi biar makin semangat. Caranya bisa dengan nurunin suku bunga pinjaman, biar orang-orang jadi lebih gampang minjem duit buat usaha atau beli sesuatu. Alhasil, aktivitas ekonomi jadi lebih rame. Kebalikannya, ada juga kebijakan moneter kontraktif. Nah, kalau ini mah kayak lagi ngerem dikit. Biasanya dipakai pas ekonomi lagi panas banget. Takutnya malah jadi overheat. Dan muncul masalah kayak harga-harga pada naik gila-gilaan. Inflasi. Caranya ya dengan naikin suku bunga, biar orang-orang jadi mikir dua kali buat minjem duit dan pengeluaran jadi lebih terkontrol. Terus, BI ini pakainya alat apa aja sih buat ngeluarin jurus-jurusnya itu? Ini dia beberapa instrumen kebijakan moneter yang sering dipakai. Operasi pasar terbuka. BI juga bisa main di pasar uang dengan cara jual atau beli surat berharga negara, SBN. Kalau BI beli SBN, artinya dia nyuntikin duit ke pasar, dan sebaliknya. Fasilitas diskonto. Ini kayak jaring pengaman buat bank-bank. Kalau bank lagi butuh duit cepet, mereka bisa pinjam ke BI dengan bunga yang udah ditentuin. Giro wajib minimum, GWM. Ini aturan yang ngeharusin bank punya sejumlah dana cadangan di BI. Kalau GWM diturunin, bank jadi punya lebih banyak duit buat dipinjemin, dan sebaliknya. Terakhir, gimana sih kita tahu ekonomi kita lagi sehat atau enggak? Ada beberapa indikator stabilitas ekonomi yang sering dilihat. Inflasi. Ini kayak demam buat harga-harga barang dan jasa. Kalau inflasi terlalu tinggi, dompet kita bisa jebol. Makanya, BI berusaha jaga inflasi tetap rendah dan stabil. Nilai tukar rupiah. Ini perbandingan nilai mata uang kita sama mata uang negara lain, kayak dolar Amerika. Kalau rupiah melemah terus, harga barang-barang impor bisa jadi mahal. Pertumbuhan ekonomi. Ini nunjukin seberapa cepat ekonomi kita berkembang. Pertumbuhan yang sehat biasanya bikin lapangan kerja makin banyak, dan kesejahteraan meningkat. Tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran, artinya makin banyak orang yang punya pekerjaan dan penghasilan. Jadi gitu deh gambaran singkat soal kebijakan moneter di Indonesia. Meskipun kelihatannya teknis, tapi kebijakan ini punya pengaruh besar loh buat kehidupan kita sehari-hari. Dengan kebijakan moneter yang tepat, diharapkan ekonomi kita bisa terus tumbuh stabil dan kita semua jadi makin sejahtera.